Profil desa di kelompok Tani Sidamulya 1 ini terletak di Desa Kemutu Kidul di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan dikenal dengan udara yang sejuk serta pemandangan alam yang sangat indah. Kelompok Tani Sidamulya 1 juga menjadi salah satu kelompok tani kebanggaan di Desa Kemutu Kidul yang berinovasi dalam pertanian dengan hasil panen yang sangat melimpah. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani di Desa Kemutu Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas adalah banyaknya serangan hama wereng dan tikus yang menyerang tanaman padi saat masa budidaya, yang menyebabkan kerugian bagi petani karena hilangnya sebagian hasil panen mereka karena terserang hama wereng dan tikus. Wereng merupakan hama pada tanaman padi yang menyerang dengan cara menghisap cairan tanaman yang biasanya terjadi saat tanaman padi berusia 15 hari setelah tanam. Dan gejala serangan wereng akan tampak saat usia padi berada di kisaran 20-40 hari setelah tanam. Nah, hama wereng tidak hanya menghisap cairan batang tanaman padi, namun hama wereng juga menularkan virus pada tanaman, sehingga tanaman terjangkit virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Tanaman padi yang terkena hama wereng akan menimbulkan gejala seperti berubahnya daun tanaman menjadi kuning, kemudian pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan tanaman akan menjadi kerdil. Hama tikus biasanya akan menyerang tanaman padi dengan cara memotong atau mencabut tanaman yang baru ditanam. Tikus biasanya akan mencari makan pada malam hari dengan aktivitas tinggi pada saat senja dan subuh. Dan pada siang hari, tikus dapat ditemukan di antara vegetasi, gulma, atau ladang dengan tanaman pada fase matang. Serangan tikus dapat ditandai dengan adanya kerusakan tanaman di tengah petakan sawah, dan kemudian kerusakan ini akan meluas ke area pinggir dan menyisakan beberapa baris tanaman padi di pinggir petakan. Nah, oke Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk permasalahan selanjutnya tentang tikus, itu kita bisa menggunakan jebakan tikus sebagai salah satu cara untuk mengatasi hama tikus yang berlebihan ini. Terus jebakan tikus ini bisa ditaruh di beberapa yang ada di lahan bapak-bapak dan ibu. Terus jebakan tikus yang dipakai itu lebih baik jebakan tikus yang tidak beraliran listrik, karena itu bisa membahayakan petani yang akan melakukan budidaya di lahan tersebut. Nah, selain memasang jebakan tikus, bisa juga dilakukan dengan tanam serempak. Nah, karena kan biasanya lahan-lahan bapak dan ibu sekalian itu jadi satu gitu di satu hektar atau berapa hektar lahan tanah gitu kan. Itu biasanya kan punya banyak petani. Nah, itu bisa dilakukan tanam serempak untuk mencegah tikus itu punya makan sampingan gitu. Kalau tanam tidak serempak itu biasanya jika lahan petani satu ini sudah panen dan lahan petani satu ini masih ada, jadi tikus itu akan ke lahan petani yang satunya ini, dan lahan di kelompok tani ini bisa jadi jajaran hama. Nah, jadi kesimpulannya untuk hama tikus ini bisa dipasang jebakan tikus atau bisa juga di sistem tanam serempak. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang sudah dikatakan, untuk masalah yang terdapat di lahan pertanian Desa Kemutu Kidul, yaitu adanya hama wereng dan tikus, dan juga masalah saluran irigasi yang belum lancar. Untuk solusi yang dapat kami berikan, yang pertama untuk hama wereng, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan penyemprotan menggunakan insektisida dengan dosis yang pas. Selanjutnya, untuk irigasi yang kurang lancar, bapak dan ibu bisa membuat tambahan saluran irigasi menggunakan cangkul maupun alat berat lainnya.